Karyawannya diajarin sopan santun dong, Bu. Kita ini nunggu satu pesanan di gacuan lama banget, sampai orderan saya di-cancel. Karyawan Ibu malah main lempar dan main keroyok. Iya, tapi yang sabar dong, Bu. Jangan emosi. Itu teman-teman yang di luar tolong dikoordinasikan. Jangan pada ricuh. Ibu-ibu mohon tenang, jangan terbawa emosi. Kita bisa selesaikan masalah ini secara baik-baik. Masalah ini tidak akan selesai jika hanya saling menyalahkan satu sama lain. Di sini saya tidak membela pihak manapun. Saya hanya ingin membantu menyelesaikan masalah ini tanpa ada kericuhan seperti ini. Pertama-tama saya ingin mendengar terlebih dahulu bagaimana kericuhan ini bisa terjadi. Tolong jelaskan kronologinya dari persepsi masing-masing pihak. Saya beri kesempatan pihak ojol untuk menceritakannya terlebih dahulu. Silahkan. Baik, Bu. Jadi gini, saya kan dapat orderan di gacuan itu jam 10 pagi, dan sampai jam 12 siang, orderan saya itu belum jadi. Itu saya nunggu satu pesanan itu selama 2 jam. Tiba-tiba, orderan saya malah dilewati pembeli yang baru datang. Dan berakhir orderan saya dibatalkan oleh customer. Dari situ, saya protes ke pegawai gacuan. Kenapa pesanan saya lama? Dan bisa dilewati begitu saja dengan pesanan yang lain. Tapi saya tidak menerima jawaban yang jelas, namun malah mendapatkan perlakuan tidak pantas dari pihak gacuan. Saya nggak terima dong diperlakukan seperti itu. Saya minta ganti rugi dan saya ingin manajemen gacuan meminta maaf kepada kami. Oke, jadi Ibu ini merasa dirugikan karena sudah menunggu lama, kemudian orderan dibatalkan dan mendapatkan kekerasan dari pegawai gacuan. Betul, Bu. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar kronologi kejadian dari persepsi pihak gacuan. Silahkan. Iya, jadi kayak gini, Ibu-Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa pesanan dari mie gacuan ini memang selalu ramai ya, memang selalu penuh. Tapi tadi pagi salah satu driver ojol itu tidak sabaran. Dia malah marah-marah ke karyawan saya dan membuat keributan. Dia memanggil teman-teman ojol datang banyak sekali ke outlet kami dan mereka merusak fasilitas yang ada. Meja dan kursi saya mereka rusak semua. Jika seharusnya ada yang marah di sini adalah saya dan ojol lah yang harusnya minta maaf. Oke, baik Ibu polisi, saya ingin mengomentari sebentar. Saya dari pihak warga, begitu tadi juga saya melihat kericuhan ini. Mungkin begini, Bu Manajer, kalau misalnya saya di posisi pengemudi ojol, saya mungkin akan melakukan hal serupa. Kenapa demikian? Di warung makan mie gacuan ini cuma ada satu kasir yang digunakan buat pelanggan di toko dan juga pengemudi ojol. Walaupun dipisah, tapi sistem pembayarannya satu kasir dan itu merupakan sistem pembayaran yang tidak efisien, Ibu. Yang harus diperbaiki di sini adalah ketidakefisiennya karena jadi pesanannya lama dan lain sebagainya. Harusnya Bu Manajer di sini memperhatikan sistem orderan dari mie gacuan. Tolonglah, Bu, sistem seperti ini tidak bisa dibiarkan. Bayangkan, untuk sebuah pesanan saja, kami, para ojol, harus menunggu berjam-jam. Waktu kami banyak terbuang hanya untuk menunggu. Dan karena sistem pelayanan yang lelet ini, tak jarang pesanan kami tiba-tiba di-cancel oleh customer. Saya tidak terima. Ibu-ibu ini kan semua orang pintar. Masa mengatasi masalah pemesanan saja tidak becus. Kita ini harus saling menghargai, Bu. Jangan pandang kami sebelah mata. Tanpa kami, saya yakin usaha Ibu juga tidak akan berkembang sebesar sekarang. Tenang Bu Ojol, kami di sini tentu menghargai Ibu dan rekan-rekan lain. Oleh karenanya diadakan mediasi seperti ini. Jika kami tidak menghargai, maka tidak perlu repot-repot kami mendampingi Ibu untuk menyalurkan aspirasi. Jadi dari aspirasi kedua belah pihak, kurang lebih saya telah menangkap poin-poin yang menjadi keresahan. Berangkat dari itu, saya ingin mendengar apa sebenarnya yang menjadi tuntutan dari pihak ojol dan juga mie gacuan. Namun sebelum melanjutkan perbincangan ini, saya mengingatkan untuk kedua belah pihak dapat berbicara dengan tenang dan kepala dingin. Tolong jangan ada pihak yang emosi. Baik, untuk menyampaikan tuntutan terlebih dahulu, saya persilakan kepada perwakilan ojol. Baik, terima kasih Bu Polisi.
Saya dan rekan-rekan ojol telah berdiskusi dan kami merumuskan beberapa poin tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak migacuan. Yang pertama, kami mohon agar sistem dapat diperbaiki. Setidaknya antrean untuk customer yang makan di tempat dan driver ojol harus dipisah. Buatlah antrean baru dengan kasir tambahan. Kedua, tolong sediakan tempat antrean yang nyaman bagi kami, terlebih pada musim hujan seperti ini. Ketika pesanan panjang dan membludak, mau tidak mau kami harus menunggu di luar dan kehujanan. Jika tidak mengantre, bisa-bisa customer semakin lama menunggu dan kami lagi-lagi yang kena imbasnya. Kami menuntut agar pihak migacuan memohon maaf. Kami sakit hati, Bu, melihat perlakuan Ibu kepada rekan kami. Pokoknya minta maaf sekarang juga dan buat permohonan maaf secara resmi. Loh, bicara sakit hati, kami juga sakit hati, Bu. Kami hari ini rugi besar. Loh, sebentar Ibu Manajer. Kita kan di sini tadi Bu Polisi sudah mempersilahkan pengemudi ojol untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan tuntutannya. Ya kita dengerin dulu, jangan main serobot aja, jangan main sela gitu. Kita dengerin dulu pengemudi ojolnya. Ya, begitu. Saya ingin melanjutkan pembacaan tuntutan. Tuntutan keempat atau yang terakhir, yaitu apabila dirasa karyawan sudah tidak mampu dalam menangani jumlah pesanan, ya matikanlah aplikasinya selama 1 jam agar pesanan tidak membludak. Pihak manajemen harusnya memahami bahwasanya ini bukan hanya mengenai profit, tapi kemampuan sumber daya manusia Anda dalam menangani pesanan. Iya. Mohon maaf Ibu Polisi, saya izin untuk mengemukakan pendapat juga. Apakah diperbolehkan Ibu? Baik, silahkan Ibu menyampaikan aspirasinya. Baik, terima kasih Ibu Polisi atas kesempatannya yang telah diberikan oleh saya. Ingin menceritakan kondisi kenapa saya menyoroti migacuan. Seperti yang kita tahu bahwasannya migacuan ini memang selalu ramai, apalagi di weekend. Antriannya selalu panjang. Nah, yang saya soroti di sini protokol kesehatannya tuh mana gitu. Mereka itu kalau saya lihat protokol di sini belum ketat begitu. Memang di situ sudah ada aturan-aturannya dan juga sudah ada tempat cuci tangan, tapi saya lihat beberapa pengunjung lalai mencuci tangan dan juga tidak ada teguran, lalu saya lihat juga belum ada pengecekan suhu. Nah, ini yang ingin saya tuntut kepada migacuan karena ya kita di kondisi seperti ini ada ancaman virus Corona versi baru begitu. Harusnya migacuan ini mengetatkan atau mendisiplinkan lagi untuk protokol kesehatan. Ini yang ingin saya tuntut kepada migacuan. Mungkin itu Ibu Polisi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas aspirasinya. Jadi pada intinya pihak ojol melayangkan 4 tuntutan, yaitu perbaikan sistem antrian, penyediaan tempat antri yang nyaman, permohonan maaf, serta penonaktifan aplikasi ketika orderan membludak. Sedangkan dari pihak warga menuntut agar migacuan ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari pihak gacuan, silahkan memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas aspirasi dari perwakilan ojol serta warga. Kami di sini mengakui bahwa kami juga terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam sistem pelayanan. Untuk itu, dari tuntutan yang dilayangkan oleh perwakilan pihak ojol, kami menyanggupi untuk memenuhi tuntutan dari poin 1, poin 2, poin 3, serta tuntutan dari warga untuk lebih mematuhi protokol kesehatan. Namun mohon maaf untuk poin yang keempat, yaitu untuk menutup aplikasi selama 1 jam belum dapat kami penuhi, karena seperti kita ketahui bahwasanya jaringan atau konsumen dari gacuan ini sangat luas, maka jika ditutup 1 jam bisa dibayangkan berapa kerugian yang harus kami tanggung. Namun untuk itu kami juga menawarkan opsi pengganti, yaitu kami akan tetap menutup aplikasi ketika pesanan penuh, tetapi hanya dalam durasi 20 menit. Dan juga kami akan menyediakan kompensasi bagi driver yang menunggu terlalu lama, lebih dari 30 menit akan kami berikan makanan atau minuman gratis. Namun bersama ini kami juga memohon kerjasama dari pihak ojol untuk dapat memastikan customer agar dapat sabar menunggu pesanan ketika sedang diproses. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih banyak
kepada pihak ojol dan juga warga, mudah-mudahan dapat menerima penawaran yang saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jika saya rangkum tanggapan dari pihak Megajoan terbagi menjadi 2 poin, yaitu untuk tuntutan pertama, kedua, dan ketiga, serta tuntutan warga dapat diterima. Sedangkan tuntutan keempat belum dapat diterima, tetapi dengan kompensasi bahwa ketika orderan penuh aplikasi hanya akan dimatikan selama 20 menit dan akan memberikan makanan atau minuman gratis kepada para pengemudi ojek online yang menunggu makanan lebih dari 30 menit. Silahkan dari warga dan ojol untuk kembali memberi tanggapannya atas respon dari pihak Megajoan. Baik, terima kasih Ibu Polisi yang sudah membantu memediasi negosiasi pada pagi hari ini. Menurut saya, selaku warga begitu ya, saya setuju dengan opsi yang diberikan oleh pihak manajer. Saya sangat senang atas opsi yang diberikan tersebut. Kami berharap bahwasannya pernyataan dari pihak manajer dapat dijalankan secara konsisten dan dioptimalkan sebaik mungkin, karena kita harusnya sama-sama peduli dan juga tidak lalai akan prokes COVID-19 agar kita semua juga sama-sama mendapat kebaikan begitu atas berdirinya Megajoan gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin nanti tidak hal-hal yang nanti diadukan oleh warga dan lain sebagainya, nanti akan saya datangi kembali manajer yaitu Ibu Alia dan saya akan minta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Saya mewakili ojol juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pihak warga. Namun lalu saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas ketersediaan manajemen Gacuan untuk memenuhi tuntutan dari kami. Kedepannya, rekan pengemudi ojek online akan terus melakukan monitoring dan memantau kebijakan yang baru akan diterapkan oleh manajemen Gacuan. Apabila tidak berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahwa kami dapat mengajukan protes kembali. Gitu. Baik, saya akan berusaha untuk konsisten dalam menerapkan beberapa kebijakan baru. Sekali lagi saya ingin mengaturkan terima kasih banyak kepada ojol dan juga warga karena saya sadar bahwa tanpa bantuan dari ojol dan warga, usaha kami, usaha Megajoan ini tidak akan bertahan sejauh ini. Terima kasih. Baik ibu-ibu, saya rasa mediasi kali ini dicukupkan. Kedepannya saya harap jangan ada lagi kerusuhan dan ribut-ribut, apalagi hingga menimbulkan kerumunan. Karena seperti yang kita sadari saat ini, segala permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin. Mudah-mudahan hubungan antara Megajoan dengan pihak ojol serta warga dapat terjalin dengan harmonis. Jika suatu waktu ada keluhan maupun ketidaknyamanan satu sama lain, kami dari pihak kepolisian membuka pintu seluas-luasnya untuk menjadi fasilitator. Terima kasih. Baik,